perawat Lisa yang bertugas pada hari ini. Sesuai dengan janji kita sebelumnya bahwa hari ini hasil laboratorium pemeriksaan yang kemarin Mbak Rina lakukan itu hari ini keluar. Jadi kita akan membahas dan saya pun akan menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit untuk kita sambil berbincang-bincang. Apakah Mbak Rina bersedia? Oh boleh Mbak. Oke, nah sebelumnya untuk tempatnya nih, apakah kita membicarakannya di sini saja atau di mana? Di sini bisa sih Kak. Di sini aja, baik. Nah, sebelum saya mulai, dari Mbak Rina sendiri, apakah datang ke sini bersama keluarga atau sendirian aja? Sama kakak saya. Oke, karena bersama keluarga, apakah dalam penyampaian saya nanti ingin melibatkan keluarga juga mendampingi Mbak Rina? Boleh, boleh saya panggil. Oh, boleh, silahkan dipanggil aja. Kak, Selamat pagi, kalau boleh tahu saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Ana. Mbak Ana ya. Untuk Mbak Ana sendiri, ini siapanya dari Mbak Rina? Kakak kandung. Kakak kandung ya. Iya. Baik, sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan kepada Mbak Rina bahwa hari ini kan hasil pemeriksaan labnya ini keluar. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang hasilnya. Nah, untuk waktunya itu tadi saya sampaikan 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini, apakah dari Mbak Ana siap mendampingi Mbak Rina? Iya, siap. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya pada hari ini Mbak Rina? Hari ini sih alhamdulillah udah lebih enakan, tapi tadi malam masih keringatan, terus agak batuk kering, sama kemarin ada diare juga Mbak, masih diare. Kemudian selain gejala yang tadi dirasakan, apakah ada hal lain? kayaknya sempat demam kayak. Iya, sempat demam, terus juga ada muntah. Muntah, kalau boleh tahu muntahnya ini muntah biasa aja atau ada beserta darah juga? Nggak ada sih darah, nggak Tidak ada ya. Oke, selain yang disebutkan tadi, apakah ada hal lain lagi? Sama kayaknya aku lebih sering capek ya akhir ini Kak. Capek. Iya. Sama emosinya mulai kadang marah-marah, nggak jelas gitu. Hal itu dirasakan udah berapa lama? 1 bulan terakhir. Iya. 1 bulan terakhir ya. Terakhir. Tadi sempat diare juga. Beberapa hari lalu sampai kemarin. Pernah ada nimbang berat badan tidak ya sebelumnya? Belum ada sih. Terakhir kemarin itu yang periksa darah sekalian timbang, dan itu juga turun ya. Turun ya. Drastis turunnya seperti Terus apa? dalam sebulan ini ada sekitar 7 kiloan tuh. 7 kilo ya. Oke. Selain itu tadi, apakah ada hal lain lagi? Itu aja sih Mbak. Tadi ya, baik. Setelah kita berbincang tadi mengenai apa saja perasaan yang dirasakan oleh Mbak Rina selama 1 bulan ini dan yang baru-baru terjadi, maka mungkin langsung aja akan saya sampaikan bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium. Dan mungkin ini bukan merupakan berita yang kita tunggu-tunggu atau mungkin berita yang ditunggu juga ya, tetapi bukan suatu berita yang bisa dibilang baik, tapi malah sebaliknya. Tetapi kembali lagi, hal tersebut harus saya sampaikan, informasi ini harus saya sampaikan agar kedepannya nanti kita bisa sama-sama membantu Mbak Rina untuk menjalani hidupnya dengan penyakit yang dialami. Bagaimana dari Mbak Rina dan juga Mbak Ana, apakah sudah siap untuk mendengarkan hasil pemeriksaan ini? Iya Mbak. Baik, untuk hasil pemeriksaan ini dari Mbak Rina sendiri terinfeksi HIV ya? Mbak itu betulan Mbak. Ya. Ini nggak harus melakukan pemeriksaan ulang lagi kan Mbak? Takutnya salah. Baik, untuk menjawab hal tersebut, untuk rumah sakit kami sudah pernah mendapatkan pasien seperti yang Mbak Rina alami ya, dan itu juga tidak melakukan pemeriksaan sekali saja. Dari hasil darah tersebut kami juga cross check, sehingga untuk hasil yang keluar pun pada hari ini itu adalah informasi yang valid. Saya mengerti mungkin hal tersebut akan menjadi hal yang mengejutkan, terutama bagi Mbak Rina yang mungkin beranggapan ini bukan suatu hal yang berkaitan dengan HIV ya, pastinya seperti itu. Tapi ya memang dengan hasil pemeriksaan ini kita bisa lihat bahwa memang hasilnya adalah positif terinfeksi HIV seperti itu. Kamu ada ngapain aja Dek? Kamu ada pakai narkoba kah? Nggak ada. Terus dapat dari mana? Nggak tahu juga. Pergaulannya? Temenku nggak ada HIV.
Baik, Gimana, Mbak? untuk Mbak Ana dan juga Mbak Rina, sebenarnya untuk penyebarannya sendiri tadi sudah disebutkan, cuman itu bukan salah satu faktornya aja. Pertama, bisa dari jarum suntik tadi, bisa mungkin pengguna narkoba ya, pengguna narkoba dengan jarum suntik itu bisa saja menularkan HIV karena menggunakannya secara bergantian. Kemudian yang kedua bisa juga karena transfusi darah. Kalau misalnya Mbak Rina sendiri pernah ada riwayat untuk melakukan transfusi darah? Transfusi nggak pernah sih, Mbak. Baik, tidak pernah ya. Kemudian yang ketiga ada melalui seks bebas, karena ini sudah pasti ya. Dan yang terakhir itu misalnya terjadi dengan anak-anak, itu bisa pada saat proses persalinan. Nah itu bisa tertular HIV seperti itu. Terakhir jarum, bisa Oh, jarum, Mbak ya? Jarum Iya, ya. jarum. Terakhir kamu ada sulam bibir kan? Iya, terakhir aku sulam bibir. Sulam Apa bibir ya. waktu- Iya. Nah untuk sulam bibir itu kalau saya tidak salah ada penggunaan jarum suntik juga ya. Iya. Nah mungkin bisa dari situ ya, Mbak Rina terkena HIV karena mungkin penggunaan jarum suntiknya itu bergantian dengan customer yang lain. Nah kita tidak menutup kemungkinan kan seperti itu. Tetapi untuk HIV yang dialami oleh Mbak Rina ini masih tergolong ringan, sehingga kita harus tetap melakukan pengobatan, tidak boleh disepelekan seperti itu aja gitu. Kira-kira pengobatannya bagaimana ya? Baik, untuk pengobatannya sendiri untuk orang yang terkena HIV itu ada namanya antiretroviral. Nah itu harus digunakan secara terus-menerus sampai nantinya ada indikasi sembuh pun harus tetap dilakukan terapinya. Nah tetapi untuk saat ini nih untuk Mbak Rina ini kita akan memberikan obat sementara resep dari dokter dahulu, dan untuk selanjutnya nanti baru kita akan diskusikan terkait terapi mengenai pasien dengan HIV. Karena kalau misalnya kita biarkan aja nih, takutnya kondisi Mbak Rina ini semakin drop. Karena penyakit ini sangat menyerang sistem tubuh, sistem kekebalan tubuh, sehingga kalau nggak segera diobatin atau dibiarkan aja itu bisa memperparah kondisinya seperti itu. Mbak, itu berarti pengobatannya seumur hidup kalau aku terapi. Bisa dibilang seperti itu, tetapi ini harus saya sampaikan juga, HIV ini tidak sepenuhnya kita bisa sembuh, tetapi kita bisa membantu mengurangi gejala-gejala yang dirasakan, jadi tidak terlalu sakit saat dijalani seperti itu. Kira-kira kapan ya Mbak untuk mulai terapinya ini? Oke, untuk mulai terapinya sebenarnya dalam pemberian obat yang diresepkan sekarang pun itu sudah termasuk terapinya ya. Tetapi untuk terapinya yang lebih mendetail tentang pasien HIV mungkin bisa di pertemuan kita selanjutnya. Kita akan diskusikan dulu bersama tim medis yang ada di rumah sakit mengenai kondisinya Mbak Rina ya. Karena kan kita harus melihat dulu separah apa, sedalam apa penyakitnya, sehingga kita bisa memberikan terapi yang tepat untuk Mbak Rina seperti itu. Dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang belum dimengerti oleh Mbak Ana dan juga Mbak Rina? Kalau misalnya ada, itu terapinya rutin ya? Iya, rutin, harus dan wajib rutin. Kalau enggak gimana? Iya, kalau misalnya kayak nggak dilaksanakan sesuai arahan gitu. Iya, kalau tidak dilaksanakan secara rutin, otomatis bisa saja timbul yang namanya komplikasi. Nah, salah satunya saya sebutkan untuk komplikasi HIV itu ada yang namanya kandidiasis. Yang putih itu ya? Nah, iya benar, ada itu putih itu jamurnya. Oh. Itu biasa ada di sekitaran mulut berwarna putih dan lain-lain. Itu salah satu komplikasinya. Nah, takutnya nanti jika tidak rutin ya akan timbul komplikasi-komplikasi lainnya seperti itu. Berarti untuk pembahasan terapi yang mendetail nanti di pertemuan selanjutnya. Iya, tapi untuk saat ini juga tetap kami kasih terapi obat, tapi untuk sementara dari resep dokter terlebih dahulu seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya dimulai kapan ya Mbak? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa besok lusa gimana Mbak? Besok Dari Mbak Ana dan Mbak Rina? Kakak bisa nemenin aku sore? Bisa Sore kan? Iya boleh, dengan waktu yang berbeda juga tidak apa-apa. Nanti kita saling komunikasi aja. Kalau misalnya bisa di sore hari, silakan hubungi pihak rumah sakit untuk mengatur janji dengan kami ya. Iya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Baik.
Jika cukup, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi tidak membuat Mbaknya putus semangat. Kita juga sama-sama ya membantu Mbak Rina, jangan merasa sendiri karena di sini pun kami juga membantu dalam pengobatan sehingga tidak perlu khawatir seperti itu ya. Dan juga dari Mbak Ana sendiri mungkin bisa bersama-sama dengan Mbak Rina untuk menjalani hari-harinya biar tidak merasa karena kan stigma HIV ini di masyarakat masih jelek, padahal tidak demikian seperti itu. Jadi mungkin untuk Mbak Ana bisa bantu menguatkan Mbak Rina dalam menghadapi penyakit yang dialami ya. Baik, sekali lagi saya tanya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, nanti mungkin bisa kontak untuk pertemuan. Oke, baik, seperti itu. Kalau gitu kita akhiri untuk konseling hari ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Untuk kita pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.